Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang hadisul ifk, yaitu cerita bohong yang ditunjukkan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang mana cerita bohong ini disebar oleh orang-orang munafik yang benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benci terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kejadian ini terjadi pada Ghazwatu Banil Mustaliq, terjadi pada perang Bani Mustaliq. Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi ghazwati biqur'atin asabatha. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar menuju perang Bani Mustaliq, maka ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertakan salah seorang dari istrinya. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pemilihan di antara istri-istrinya dengan cara qur'ah, dengan cara mengundi istri-istrinya. Siapa nama di antara mereka yang keluar, maka itulah yang berhak untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qur'ah ini dibolehkan di dalam Islam untuk menentukan siapa yang berhak mengambil sesuatu, atau seperti dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang berhak mengambilnya itu lebih dari satu orang, 2-3 orang, tapi cuma satu yang berhak mendapatkan hak itu, maka boleh dilakukan qur'ah, boleh dilakukan undian, sehingga yang naik namanya itulah yang berhak untuk mengambil hak tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang masalah mengundi, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan azan dan keutamaan salat di shaf pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan untuk salat di shaf pertama, maka mereka akan pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat itu atau mendapatkan keutamaan itu. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak tahu tentang keutamaannya. Seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diundi, maka mereka rela untuk diundi supaya dia bisa duduk di atau menempati shaf pertama. Artinya kalau seandainya orang banyak datang berlomba-lomba dan ternyata sampainya ke masjid itu sama semuanya, sehingga harus diundi siapa yang lebih berhak berada di shaf pertama itu, maka mesti diundi. Tidak rela di antara mereka satupun di antara mereka tidak rela ada yang duduk di situ kecuali dirinya juga termasuk berada pada shaf pertama itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses mengundi untuk mendapatkan sebuah hak itu
dibolehkan di dalam Islam. Wa kanat tilka adatuhu ma'a nisaihi, dan adalah hal tersebut sudah menjadi kebiasaan terhadap istri-istrinya, yaitu di Qur'an. Falamma raja'u minal ghazwa nazalu fi ba'dil manazil, maka tatkala Nabi SAW bersama sahabatnya kembali dari peperangan yang telah kita jelaskan dalam perang Bani Mustalik. Nabi SAW kembali dari perang Bani Mustalik itu tidak sama dengan biasanya, tetapi Nabi SAW bersegera untuk kembali. Maka singgahlah di suatu tempat untuk beristirahat. Fa kharajat Aisyah li hajatiha, maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha keluar untuk buang hajat. Fa faqadat aqdan li ukhtiha kanat a'aratha iya, maka ketika dia keluar untuk buang hajat menjauh dari kaum muslimin, ketika dia keluar dia meminjam kalung dari saudarinya, yaitu Asma bintu Abi Bakrin. Ketika dia hendak keluar, dia pinjam kalung. Ketika dia buang hajat, kalung itu terjatuh. Maka ketika dia kembali dari buang hajat, dia merasa kehilangan kalungnya. Akhirnya dia kembali lagi mencari kalung itu, sehingga dia lama mencari kalung itu. Faraja'at taltamisuhu fil mawdi'il ladzi faqadathu fihi fi waqtiha, maka dia pun kembali mencari kalung itu di tempat di mana kalung itu hilang. Itu artinya dia mencari di jalan ketika dia pergi buang hajat. Faja'an nafarul ladzina kanu yarhaluna haudajaha fadhannuha fihi fahamalul haudaj. Maka tatkala tiba saatnya kaum muslimin ini berangkat, ini sudah selesai istirahatnya, sudah melanjutkan kembali perjalanan, maka datanglah orang-orang yang membawa tempat Aisyah radhiyallahu anha yang disebut dengan al-haudaj. Al-haudaj ini adalah tempat duduk seorang wanita, kemudian setelah itu dipikul, dan tempat itu ditutupi dengan kain. Maka orang-orang yang ditugaskan untuk memikul Aisyah radhiyallahu anha, ketika tiba masa ada pengumuman untuk berangkat melanjutkan perjalanan, maka langsung mereka angkat tempat itu, dan mereka merasa bahwa Aisyah ada di dalam tempat itu, dan tidak menyangka walaupun ringan seperti itu dia bawa saja terus. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih sangat muda dan tubuhnya pun masih langsing, belum di dalam penjelasan di sini disebutkan belum gemuk, belum banyak dagingnya, karena masih sangat muda ketika itu. Faraja'at Aisyatu ila manazilihim, maka tatkala Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat di mana kaum muslimin berkumpul ketika itu, wa qad asabat al-aqda fa idza laysa bihi da'in wala mujib. Ketika dia kembali setelah mendapatkan kalungnya, dia kembali ke tempat itu, maka ternyata tidak ada lagi orang di tempat itu. Dia pun berteriak, tidak ada orang yang menjawab teriakan Aisyah radhiyallahu anha, sudah pergi. Maka dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, pasti orang itu akan kembali mencari saya ketika mereka merasa bahwa saya tidak ada di dalam tempat itu. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tidak memutuskan untuk jalan sendiri untuk menyusul pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau memilih untuk tetap berada di tempat itu, supaya kalau mereka kembali mencari, tentu mereka akan mencarinya di tempat itu. Maka di saat keadaan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha diserang rasa kantuk. Maka dia pun mengantuk di tempat itu, duduk sambil menunggu. Akhirnya dia pun tertidur di tempat itu. Maka salah seorang di antara sahabat yang bernama Safwan, di mana Safwan ini dijelaskan bahwa dia itu senang tidur. Jadi kalau kaum muslimin singgah di suatu tempat untuk istirahat, maka dia pun merebahkan tubuhnya dan tidur.
Ketika dibangunkan masih capek, ya jalan saja duluan, nanti saya menyusul belakang. Tentu ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Safwan menyusul dan berada di tempat di mana kaum muslimin di situ pernah singgah, maka dia pun mendapati Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan tertidur. Di saat itu Aisyah radhiyallahu anha terbuka wajahnya, sehingga Safwan pun tahu kalau itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sampai di tempat itu, maka Safwan radhiyallahu anhu tidak langsung membangunkan Aisyah radhiyallahu anha dan memanggilnya, wahai Aisyah, kenapa engkau di tempat ini? Dia tidak berkata seperti itu. Tetapi Safwan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan istirja dengan suara yang tinggi dan berkata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengarkan hal itu, Aisyah radhiyallahu anha pun langsung terbangun dan menutup wajahnya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa itu menunjukkan sebuah dalil bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cadar menutup wajahnya, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan kepada istri-istrinya dan juga para sahabiyat yang lain. Lalu ketika Aisyah terbangun, Safwan pun datang membawa ontanya, lalu mendekatkan onta itu pada Aisyah radhiyallahu anha dan mempersilahkan Aisyah untuk naik di onta itu, tanpa ada satu pun kata yang diucapkan oleh Safwan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun naik di onta itu, lalu Safwan pun memegang tali onta dan berjalan. Dari sini para ulama mengatakan bahwa inilah adab seorang lelaki jika dia berjalan dengan seorang wanita muslimah, maka tidak boleh dia mengambil kesempatan untuk berkenalan, tanya-tanya dari mana, mau kemana, ya, ataupun ngobrol-ngobrol yang lain. Padahal keadaan itu sangat mendukung. Safwan radhiyallahu anhu bersama Aisyah dalam keadaan berdua sepi. Tentu kalau berjalan tanpa ada omongan sedikit pun, mungkin ini merasa gimana jalan berdua tak ada sedikit pun kata-kata. Tetapi begitulah semestinya akhlak seorang lelaki dan seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Tidak ada sepatah pun kata yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha ataupun Safwan radhiyallahu anhu dalam perjalanannya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada saat itu Safwan tidak pernah berada di belakang onta, selalu berada di depan onta. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika seseorang bersama dengan wanita dalam perjalanan, maka hendaknya laki-laki itu berada di bagian depan dan wanita di bagian belakang. Begitupun yang terjadi pada Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa alaihi salam, ketika dia bertemu dengan dua wanita kemudian mengantarnya menuju rumahnya, maka Nabi Musa alaihi salam pun meminta agar supaya dia berjalan di depan. Kemudian wanita ini di belakang hanya memberikan kode saja. Nah, ada mengatakan bahwa dia pegang batu, kalau ke kiri ya lempar batu ke kiri, ya artinya mesti belok ke kiri. Kalau ke kanan ya lempar batu ke kanan, tanpa ada kata-kata. Itulah akhlak yang dicontohkan oleh sahabat Safwan, dan begitu juga Nabiullah Musa alaihi salam ketika bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka tidak ada sedikit pun kata-kata. Kemudian di sini juga menunjukkan ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tempatnya, dia tidak izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mestinya dia mendatangi Rasulullah kemudian izin. Tetapi para ulama mengatakan boleh seorang wanita keluar tanpa izin suaminya jika itu sudah menjadi hal yang biasa dan tidak jauh. Jadi seandainya wanita sudah menjadi kebiasaan dia ke pasar, dia ke warung untuk belanja, dia tidak mesti untuk
izin dulu kepada suaminya, saya mau ke warung sebelah, saya mau ke pasar, karena itu sudah menjadi kebiasaan keadaan pada saat itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun keluar tanpa izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia hanya ingin buang hajat. Ya kalau mau buang hajat ya tak mesti izin terlebih dahulu, saya mau pergi buang hajat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kecuali kalau seorang wanita keluar dari rumahnya pergi jauh, yang itu tidak menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari, maka pada saat itulah wanita harus izin terhadap suaminya. Kemudian ketika itu berjalan dan Safwan radhiyallahu anhu bertemu dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Dia siang hari bertemu mendapati rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu mulailah cerita. Pada saat itu mulailah orang yang melihat Safwan dan Aisyah radhiyallahu anha datang berdua, mulailah pada saat itu banyak yang berbicara. Terutama Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mulai berpikiran cerita apa kira-kira yang saya harus buat sehingga ini bisa memfitnah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sebuah kesempatan emas untuk mencederai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai di Madinah, betul Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, pemimpin orang-orang munafik pun menyebarkan berita-berita tentang Safwan dan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berjalan di malam hari berdua dengan Safwan, maka dia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang keji bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tersebar di kalangan orang-orang Madinah. Maka ketika berita itu tersebar, maka beberapa keadaan yang sikap yang diambil oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Di antara mereka ada yang mendengarkan berita itu dan antara benar atau tidak gitu, antara percaya dan tidak. Tetapi mereka diam. Tidak ada satupun orang yang bercerita tentang itu. Ada juga di kalangan yang lain, dia antara percaya dan tidak, tapi dia menceritakan pada yang lain. Inilah orang-orang yang dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dicambuk 80 kali. Mereka tidak percaya sebenarnya, seperti Mistah, dia tidak percaya tentang berita itu. Antara percaya dan tidak karena belum jelas. Tetapi dia ketika mendengarkan dari orang-orang munafik, dia pun menyebarkan kepada yang lainnya. Dan ada juga kalangan yang lain yang sama sekali tidak percaya terhadap cerita itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada istrinya. Dia berkata bahwa, apakah engkau telah mendengarkan berita tentang Aisyah? Dia mengatakan iya. Apakah kamu percaya berita itu? Dia mengatakan, sungguh aku tidak percaya. Maka suaminya berkata, betul, Aisyah itu lebih baik dari kamu. Maka tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang keji, karena dia lebih baik dari kamu, sedangkan kamu saja mungkin tidak mau melakukan hal itu, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, laula id sami'tumuhu, mengapa tidak ketika engkau mendengarkan berita itu engkau berprasangka baik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ketika engkau mendengarkan cerita tentang hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh Aisyah, sedangkan Aisyah itu adalah wanita yang baik, seorang muslimah, hendaknya yang ada di dalam benak seorang muslim itu adalah zannu bi anfusihim khaira. Hendaknya dia berprasangka baik. Itu yang terlebih dahulu diadakan di dalam diri seseorang. Jadi ketika mendengarkan ada seorang yang baik, soleh, rajin sholat, kemudian
terdengar berita tentang dia, tentang keburukan dia, maka tidak boleh kita mengatakan, oh gitu dia. Tetapi yang wajib bagi seorang muslim lakukan adalah tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Itu yang terlebih dahulu harus dimunculkan di dalam hatinya. Tidak boleh ada prasangka buruk yang didahulukan, tetapi prasangka baik. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalau seseorang mendengarkan berita buruk tentang saudaranya, maka berilah dia uzur. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, sehingga dia melakukan seperti itu. Tidak boleh langsung kita celah dia. Jadi kita berikan dia uzur. Jangan sampai terjadi prasangka buruk terhadap diri seorang muslim. Kemudian ketika berita itu tersebar, maka Nabi SAW pun bingung menghadapi berita ini antara percaya dan tidak percaya. Maka Nabi SAW pun meminta istisyarah, meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya. Dia mendatangi sahabat-sahabatnya, sikap apa yang saya harus ambil dalam masalah ini. Maka dia mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali berkata, baiknya engkau talak saja Aisyah, itu lebih selamat bagimu. Ini adalah pendapat dari Ali radhiyallahu anhu karena begitu cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, baiknya engkau talak saja, sehingga aman bagi keluargamu dan aman juga bagi dakwah tentunya, karena ini sudah tersebar jelek. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Usama lalu berkata, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Maka Usama mengatakan, engkau harus tetap mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha, karena pasti dia tidak melakukan hal yang buruk. Pasti dia tidak melakukan hal yang buruk. Engkau pertahankan Aisyah dan jangan engkau talak dia. Dan jangan engkau peduli ucapan-ucapan musuh-musuh Islam. Ini pendapat dari Usama bin Zaid. Lalu setelah itu Nabi SAW naik mimbar dan berhadapan dengan sahabat-sahabatnya lalu berkata, wahai sahabat-sahabatku, berikan aku uzur. Masalah ini sungguh sangat berat saya hadapi. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul telah menyebar masalah ini. Maka salah seorang di antara mereka bernama Usaid bin Khudair dari kalangan Aus berkata, ya Rasulullah, seandainya dia itu dari kabilah Aus, maka sudah saya penggal lehernya. Dia terlalu lancang untuk menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Maka salah seorang di antara kelompok Khazraj, lalu dia berkata, menambah ucapannya, kalau dia itu dari Khazraj, maka perintahkan saja padaku, maka saya akan bunuh dia. Maka salah seorang dari Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah, dia merasa dilecehkan kelompoknya, karena yang berkata ini dari Aus, sehingga muncul fanatisme golongannya. Maka dia pun marah. Dia mengatakan, kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu, dan kamu tidak akan mampu untuk membunuhnya. Pasti saya akan bela, karena dia dari kelompok Khazraj, dan Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Akhirnya terjadi pertikaian antara Aus dan Khazraj. Maka ketika itu Nabi SAW pun menenangkan mereka, sehingga mereka pun semuanya diam dan berpisah. Di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan inilah bahaya ketika seseorang fanatisme golongan. Walaupun dia seorang sahabat, dia kadang punya kesalahan juga. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka telah melakukan hal yang lebih baik dari itu. Tetapi ini salah satu bentuk bahwa buruknya fanatisme golongan. Karena di sini seorang sahabat membela betul sahabat yang melakukan kejahatan itu karena hanya fanatisme golongan. Setelah itu Nabi SAW pun mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika kembali dari perang Bani Mustalik langsung sakit.
sakit. Sebulan dia tidak keluar dari rumah karena sakit. Dan Nabi SAW selama sebulan mendengarkan berita-berita ini, tidak pernah menyampaikan berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha karena dia dalam keadaan sakit. Ulama mengatakan bahwa ini adab seseorang, kalau ada berita-berita yang dapat membuat seseorang itu sakit, maka ketika dia dalam keadaan sakit jangan sampaikan berita itu padanya. Nabi SAW walaupun cerita ini sudah semraut di luar, tapi di hadapan istrinya dia tidak pernah menceritakan hal itu. Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sudah mulai agak sehat, dia keluar bersama dengan Ummu Mistah, ibunya Mistah. Keluar mengajak Ummu Mistah untuk keluar buang hajat. Aisyah ingin buang hajat di malam hari, maka dia minta kepada Ummu Mistah menemaninya. Maka ketika dia kembali dari tempat hajatnya menuju rumah, Ummu Mistah ini terpeleset. Akhirnya dia mengatakan, celakalah engkau wahai Mistah. Maka langsung Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa engkau mendoakan yang buruk terhadap orang yang hadir dalam perang Badar? Ini tidak boleh engkau lakukan. Padahal Ummu Mistah anaknya yang dia doakan keburukan atasnya, karena dia telah ikut menyebar berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada saat itu Aisyah pun bertanya, kenapa engkau mendoakan hal buruk terhadap anakmu? Ini tidak boleh engkau lakukan karena dia itu adalah telah hadir dalam perang Badar. Dan perang Badar Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Maka Aisyah radhiyallahu anha betul-betul menjaga kehormatan orang yang hadir dalam perang Badar. Maka pada saat itu Ummu Mistah bercerita bahwa sesungguhnya Mistah ini telah ikut menyebarkan berita bohong tentang dirimu, yaitu bahwasanya engkau melakukan kekejian bersama dengan Safwan ketika engkau kembali dari perang Bani Mustalik. Barulah Aisyah radhiyallahu anha tahu tentang berita yang sudah sebulan menyebar di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ketika itu Aisyah mengatakan, pantas saja selama sebulan saya sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah sikap terhadap saya. Biasanya kalau saya sakit saya dimanjakan, saya dielus-elus. Tapi ketika saat ini Nabi agak berubah sikapnya, dia tidak lagi begitu memanjakan saya. Dia hanya tanya-tanya keadaan saja. Tapi beda dengan kalau saya sakit sebelumnya, Nabi SAW mendekati saya, kemudian mengelus-mengelus saya, sering bertanya tentang keadaan saya. Akhirnya karena Aisyah radhiyallahu anha tahu berita itu, ketika bertemu dengan Nabi SAW, maka Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin izin pergi ke rumah orang tua saya." Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin keluar dari rumah, ingin pergi ke rumah orang tuanya Abu Bakar, maka dia pun izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengizinkannya. Ketika sampai di rumah ibunya, dia pun masuk kamar dan menangis-nangis. 2 hari 2 malam Aisyah radhiyallahu anha menangis, hingga akhirnya Abu Bakar bersama istrinya menyangka bahwa air mata Aisyah ini akan habis, karena begitu derasnya air mata keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya Nabi SAW pun menyusul Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masuk ke rumahnya, ke rumah Abu Bakar, maka Nabi SAW pun menceritakan masalah itu kepada Aisyah. Sebelumnya Nabi enggak pernah bercerita tentang masalah itu. Nanti bercerita ketika Aisyah ke rumah orang tuanya, dan setelah itu Nabi datang, lalu Nabi SAW bersyahadat terlebih dahulu, memukaddimahi masalah ini. Lalu Nabi berkata, "Amma ba'du, ya Aisyah, fa innahu qad balagani anka kadza wa kadza." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai padaku berita tentang begini dan begitu.
Kamu telah melakukan kekejian bersama dengan Safwan. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu. Jika seandainya engkau terbebas dari tuduhan-tuduhan itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti bidzambik fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Tetapi jika seandainya engkau mengakui perbuatan kejimu, fastaghfirillah, maka hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubi ilaih, dan bertaubat kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambihi tsumma taba ila Allah, taballahu alaihi. Karena seandainya jika seorang hamba mengakui kesalahannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taubat atasnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah. Diminta untuk mengakui kesalahannya. Ini menunjukkan kalau seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengakui bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Kalau tidak dia mengakui, maka salah satu di antara syarat taubat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak diampuni dosanya. Maka oleh karena itu dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa ahli bid'ah itu tidak diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa tidak diterima taubatnya ahli bid'ah? Karena dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Dia tahunya bahwa yang dia lakukan itu sebuah kebaikan. Bagaimana dia bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau bertaubat harus mengakui, apakah itu mengakui di hadapan orang ataupun mengakuinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertaubat kepadanya, dan pasti Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya yang betul-betul mau bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin qala sadamu'a. Maka pada saat itu dia mendengarkan ucapan Nabi, tiba-tiba air matanya pun berhenti dia menangis setelah dia mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat likulli min abawaiha an yujiba, dan berkata kepada kedua orang tuanya, berkata kepada Abu Bakar, wahai ayahku, tolong jawab pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar diam, tidak bisa menjawab. Lalu datang kepada ibunya, wahai ibuku, tolong jawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu saya untuk meyakinkan Nabi bahwa saya ini tidak melakukan hal itu. Saya ini adalah orang yang terbebas. Bantu saya untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keduanya pun tidak ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, wallahi laqad sami'tum hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum. Demi Allah, aku telah tahu cerita semuanya, aku telah tahu, dan kalian telah mendengarkan cerita ini, dan cerita ini pun telah ada di dalam otak kalian semua. Kalian sudah tahu semuanya. Wa sadaqtum bihi, dan kalian percaya cerita itu. Buktinya enggak ada yang mau bela saya. Berarti kalian percaya cerita itu. Fa in qultu lakum, jika aku katakan kepada kalian, inni bari'ah, aku ini bebas. Wallahu ya'lamu anni bari'ah, dan Allah tahu aku ini bebas. La tusaddiquni bidzalik, pasti kalian tidak percaya. Kalau saya katakan kepada kalian, demi Allah saya tidak melakukan hal itu, pasti kalian tidak percaya pada ucapan saya. Sebab apa? Kalian telah percaya berita yang tersebar. Wala ini i'taraftu lakum bi amrin, dan seandainya aku pun mengaku, aku akui bahwa saya melakukan kekejian. Wallahu ya'lamu anni bari'ah, dan Allah tahu bahwa aku ini bebas. La tusaddiqunni, pasti kalian tidak percaya padaku. Jadi percuma saya bicara, ya. Kalau saya tidak mengakui, kalian mengatakan kamu bohong. Kalau saya akui, pasti kamu mengatakan benar. Kenapa? Karena berita yang kalian dengar itu sudah nempel di otak kalian. Wallahi ma ajlu li wa lakum mathalan illa qawla Abi Yusuf.
demi Allah, tidak ada ucapan yang pantas saya ucapkan saat ini kecuali apa yang telah diucapkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam, yaitu fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya kesabaranku adalah kesabaran yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat memohon, ala ma tasifun, atas apa yang kalian beritakan tentang saya. Bagaimana cerita Nabiullah Ya'qub alaihi salam, yaitu ketika anak-anaknya yang 10 orang itu meminta kepada Nabi Yusuf agar supaya Nabi Yusuf bermain-main bersama mereka. Lalu 10 saudaranya ini pun memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelah kembali, dia berkata kepada ayahnya, sesungguhnya Nabi Yusuf dimakan serigala. Buktinya mana? Ini bajunya sudah penuh dengan darah. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam tidak percaya berita itu dan tidak ada bukti. Akhirnya dia pun berkata, fasabrun jamil. Kalau begitu saya harus bersabar dengan kesabaran yang baik. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan padaku atas apa yang kalian ucapkan. Summa tahawwalat wattaja'at. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha pun masuk kamar lagi dan baring. Setelah Nabi meninggalkan ayah dan ibunya. Wa nazala al-wahyu sa'atahu. Maka pada saat itu pun ketika Aisyah masuk kamar dan baring, ketika itu wahyu pun turun. Fasurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak. Maka ketika wahyu itu turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gembira dan tertawa mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakanat awwala kalimat takallama biha, maka yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, amallahu faqad barra'aki. Maka wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari berita bohong itu. Faqalat laha ummuha. Maka langsung ibunya pun berkata, qumi ilaihi, berdirilah kamu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah. Ayahnya pun berkata begitu. Langsung sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata dengan jual mahal. Di sini jual mahal Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, wallahi la aqumu ilaih, demi Allah saya tidak akan berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahmadu illallah, dan aku tidak ada orang yang aku puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun tak mau jual mahal ketika itu, karena awalnya kan dia diceramai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak melakukan hal yang buruk. Maka ketika Allah turunkan ayat padanya, maka dia pun sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Aisyah radhiyallahu anha di dalam Al-Quran. Padahal Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membebaskan aku dari berita ini. Tetapi Aisyah tidak berharap ayat yang turun. Dia berharap semoga saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dan mimpinya itu adalah mimpi tentang aku, bahwa aku ini bebas dari tuduhan itu. Tetapi ternyata Allah memberikan yang lebih baik dari itu, yaitu ayat yang akan diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang Syiah pernah meminta supaya surah An-Nur ini dihapus di dalam Al-Quran. Begitu bencinya orang-orang Syiah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya dia pun minta supaya surah An-Nur dihapus saja di dalam Al-Quran. Sebab di surah An-Nur itu, di awal-awal surah An-Nur menjelaskan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha, tentang bagaimana Aisyah dia itu bersih, bebas dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Itu berarti bahwa orang-orang munafik ketika itu dan orang-orang Syiah saat ini sama. Mereka sama-sama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang turun tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa cerita bohong itu usbatum minkum, adalah satu kelompok dari kalian. Artinya dari orang-orang muslim. Dia itu orang muslim yang bawa, yaitu orang-orang munafik. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata ifkun, berita bohong, itu artinya ini cerita yang dibuat-buat. Aisyah radhiyallahu anha itu bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Ketika ayat ini turun, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun ketika mengetahui Mistah bin Utsatsa, Mistah bin Utsatsa ini adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dan dia ini orang yang fakir. Dan Abu Bakar senantiasa memberikan bantuan makanan terhadap keluarga Mistah. Maka Abu Bakar pun marah ketika itu dan bersumpah, demi Allah, saya akan putuskan bantuan saya kepada keluarga Mistah. Kenapa? Karena Mistah ikut-ikutan dalam menyebarkan berita itu. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa tidak pantas orang yang memiliki rezeki yang banyak dia itu memutuskan bantuannya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya keluarga Mistah. Lalu Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah engkau memaafkan dan hendaklah engkau berjiwa besar atas segala kejadian ini. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang juga Allah maafkan dosa-dosa kamu? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan ayat ini, maka subhanallah, suratul istijabah, dia pun langsung berkata, kalau begitu aku akan memaafkan Mistah, karena saya juga ingin dimaafkan dosa-dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersihnya hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru saja tahu kalau Mistah itu menyebarkan berita, kemudian tahu kalau itu adalah cerita bohong, selama ini dia kasih makan terus. Masa dia bercerita buruk terhadap keluarga Abu Bakar As-Siddiq, terhadap keluarga Nabi SAW? Tentu tidak pantas. Mestinya Mistah ini menjadi pagar betis tentunya, karena dia telah mendapatkan kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi justru sebaliknya. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung sadar ketika itu dan mengatakan bahwa kalau begitu saya akan teruskan infak lagi kepada Mistah bin Utsatsa. Kemudian dia pun membayar sumpahnya. Kemudian setelah kejadian itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menuduh orang mukminah melakukan zina sedangkan tidak ada syahidnya, tidak ada saksinya, tidak mampu mendatangkan saksi 4 orang, fajliduhum samanina jalda, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Maka yang dicambuk ketika itu adalah Mistah bin Utsatsa, dicambuk dia. Kemudian Hassan bin Thabit, kemudian juga Hamna bin Jahshin, 3 orang yang dicambuk 80 kali semuanya. Dan cambukan ini tentunya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman ini menjadi penghapus dosanya. Itulah had, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia, itu adalah penghapus dosa yang dia lakukan. Jadi qisas, kalau ada orang membunuh kemudian diqisas mati, maka itu menjadi penghapus dosa membunuhnya, bukan dosa-dosa yang lainnya. Begitupun kalau ada orang berzina kemudian dirajam dan seterusnya, itu penghapus dosa baginya. Tetapi anehnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum, padahal dia yang menyebarkan berita. Para ulama mengatakan imma li'anna al-hudud takhfifun li ahliha wa qad wa'adahu Allahu bil azabil azim fil akhirah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalaupun dia dicambuk itu tidak menghapuskan dosanya. Kalaupun dia dicambuk itu tidak menghapuskan dosanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa dia pasti masuk neraka. Jadi percuma dia untuk dicambuk. Kemudian
wa imma lil maslahah allati turika li ajliha, atau mungkin karena ada maslahat yang lain, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya dengan 80 kali cambukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah singkatnya cerita tentang hadithul ifki, bagaimana cerita bohong yang disampaikan oleh orang-orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha dengan tujuan untuk mencederai keluarga Nabi sehingga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berantakan, akhirnya dakwah pun jadi rusak. Demikianlah dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.